Halo, hai pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan selalu mengulas dan mengulik ya beberapa misalkan tentang strategi-strategi bisnis dan juga komunikasi pastinya ya tentang dari bisnis yang baru mau dimulai, bisnis yang sudah berkembang ataupun bisnis-bisnis yang ingin ditambahkan atau sesuatu yang ingin dibuka yang baru. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang business maximizer, dan tentunya saya tidak sendiri, masih ingat yang selalu bersama dengan saya yang punya banyak yel-yel? Ya, itu dia Coach Doni, seorang speaker benar. Halo Coach. Siap. Halo Coach Roni. Bagaimana yel-yelnya kali ini? Wus. Biar bisnisnya kenceng. Wus. Wah, itu dia pas banget ya. Karena memang di episode kali ini kita akan berbicara tentang wus itu, Coach. Iya kan? Mantap. Karena kalau misalnya yang banyak perhatian dari pemirsa ataupun pengusaha itu adalah bagaimana mengakselerasi bisnis. Betul dong? Ya, nggak mungkin dong kita pengen bisnisnya jalannya alon-alon gitu kan, pengen kalau bisa gitu kan. Tapi biasanya bisnis yang kelihatan biasa-biasa, yang kelihatan aman-aman aja, kadang-kadang timbul namanya suatu masalah dan tiba-tiba masalah itu langsung meledak, langsung jadi besar. Nah, masalah ini kadang-kadang bukan ditimbulkan masalah dari ekonomi. Misalkan contoh, masalah ekonomi dari resesi global. Enggak. Ternyata masalah ini adanya di dalam perusahaan Anda. Ternyata ada parasit di dalamnya. Wow, parasit ya, berarti dia laki-laki. Nah, kan Pak Rasid. Pak Rasid, ya. Kalau perempuan, Bu Rasid. Oh iya, benar. Nah itu loh ya, masuk. Ya. Nah itu yang disebut dengan namanya kecurangan. Karena saya belum tahu ada Pak Rasid di situ ya. Fraud. Nah episode kali ini kita akan membicarakan adalah kecurangan dalam ketenangan. Jadi kalau bagi Anda yang merasa nih pemirsa, pengusaha ya, di mana Anda merasa saat ini bisnis saya aman-aman aja. Setiap bulan saya masih merasa bertumbuh. Betul. Ya. Ada dapat uang, dapat kangtau katanya. Terima setiap bulan katanya masih enak buat menikmati. Tapi lihat nggak, ternyata suatu saat ya ada namanya masalah-masalah kecil yang akan menjadi benih masalah besar ke depannya. Nah, yang ini yang akan kita bahas, Coach. Nah, contoh nih, Coach ya, kalau misalnya kita mungkin nanya sama Coach Doni ya. Dulu Coach Doni punya karyawan berapa banyak waktu lagi usaha, Coach? Awal saya berbisnis itu ada berapa? Sekitar 80-an. Oh, wow, 80? Langsung 80 mukanya? Oh, awal dulu dong. Awal bertiga sampai berkembang. Kemudian berempat, kemudian sampai akhirnya dengan ke 80 ini berapa lama jaraknya? Kira-kira 2-3 tahun. 2-3 tahun. Oh, berarti menunjukkan perkembangan nih ya. Iya, dan badan saya juga berkembang. Nah, itu termasuk perkembangan juga. Lingkar pinggang bertambah. Artinya bisnisnya bagus ya, dari kemakmuran juga. Betul. Nah, cuman masalahnya begini, Coach. Coach Doni melihat bahwa bisnis itu bukan cuma sekedar hitung-hitungan, betul nggak? Betul. Jadi kan itu tergantung dari namanya manusia. Saya pengen tahu nih, Coach. Berapa banyak yang namanya ribut dengan orang-orang yang ada di dalam, misalnya kru, karyawan gitu loh, di dalam. Sering nggak sih ada ribut-ribut? Ya, karena saya berada di posisi puncak. Jadi jarang ribut. Mereka ribut, saya turun. Nah, ribut-ributnya kayak gimana aja sih, Coach, yang mungkin bisa diceritain? Ya, biasalah. Satu, misalnya hubungan personal. Yang kedua, hubungan profesional dalam bekerja. Yang ketiga, menyangkut keduanya terjadi miskomunikasi. Nah, hubungan personal dengan profesional maksudnya gimana nih? Ya kadang kan di kantor itu kan ada yang saling suka, gitu kan. Kemudian yang merasa kok kalau yang satu dilayani, yang satu tidak, ya pilih kasih, gitu kan. Nah, makanya itu biasanya berimbas kepada pertengkaran dalam rumah tangga perusahaan. Anak emas ya maksudnya ya? Ada yang merasa di anak emas atau di anak tirikan. Terus ada juga terjadi misalnya soal laporan keuangan. Nah, kenapa tuh? Bond yang kurang atau pembelanjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, itu biasa. Ya, nanti kalau di cross check kan orang finance pasti kan ribut kan sama usernya misalnya. Waktu itu kan saya tidak jauh di bidang komunikasi dan media. Jadi itu kan banyak hal-hal yang sebenarnya kan indikator pengukuran itu kan artistik. Bagaimana menentukan misalnya honor seseorang, dasarnya apa, ya kan? Bagaimana suka. Contoh saya misalnya dia penyanyi
nasional, artis nasional. Dia minta honor sekian, ya dasarnya apa? Ya kan nggak mungkin kemudian di appraisal dulu kan? Oh iya benar. Kenapa Titiek Puspa sekali lagu misalnya 80 juta gitu kan? Wow. Nah, sementara yang lainnya cuma 8 juta misalnya Iya, gitu iya, kan? iya, Nah, mana iya. appraisalnya? Nah, Iya. ribut. Iya, Sementara iya, di bidang kreatif itu, itu begini. Ya sementara orang keuangan harus ada begitunya. Iya, Itu konflik iya. biasa terjadi karena masing-masing ingin menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, jadi ini justru karena sifat profesionalismenya yang Iya, ditunjukkan tapi ya. tidak jarang juga Iya. ada upaya-upaya nakal. Nah, ini nakal apa aja yang Nah, biasa dari hal ditemui? kecil misalnya, ya pembelian BBM untuk kendaraan dinas, kendaraan Ah, operasional. kayak Ya gimana kan? itu? Ya, Bukannya- zaman dulu kan itu minta nota. Iya, minta nota. Notanya kan kertas ditulisin sama petugas iya, SPBU iya, kan. iya, iya, Nah, iya. mungkin dia ngisi 50 liter, mintanya 100 liter. Oke. Jadi kan dia cuan 50%. Tapi mulai terindikasi dia curang itu dari mana, Coach? Misalnya sering minta isi bensin. ya kan akhirnya kan orang keuangan misalnya baru 1 minggu isi, masa sudah habis? Oh, Harusnya kan oke. normalnya kalau Iya, diisi iya. full tank itu 10 hari. Nah, itu Oke. kan dari kebiasaan-kebiasaan akhirnya terbongkarlah. Oke. Ada upaya-upaya Itu dari tersistematis. pengisian bahan bakar ya. Ya, bahan Apalagi, bakar. Coach? Pengajuan anggaran, ya kan Anggaran. misalnya anggaran Oh. produksi sesuatu, anggaran kegiatan yang misalnya minta untuk meals ya, makanan. Oke. Ya, per box misalnya 12.000 tapi ternyata realisasinya cuma 10.000, tapi tetap anggarannya 12.000. Ini buka toko dalam toko. Yes, Oke. perusahaan dalam perusahaan. Oke, tiga Dan yang apalagi? ketiga yang sering terjadi itu ketika dia bermain mata dengan vendor. Aduh, maksudnya gimana tuh? Ya, kita kan ada supplier kan, Iya, atau kita iya. ada vendor tertentu yang kemudian sudah menentukan harga, dia bilang, gue titip ya, Ah. gue minta 10% di situ. Iya, Jadi iya, harga iya. yang masuk ke perusahaan itu kan sudah di markup 10%, Oke. itu sebenarnya jatah karyawan itu. Iya, iya, iya. Tapi bukannya hal itu wajar, Coach? Kan kalau misalnya orang bilang nih, Coach ya, itu kan komisi buat Oh, dia. tentu tidak. Dia sudah bekerja, dia digaji secara profesional sesuai dengan bidangnya. Apakah itu termasuk disebut dengan korupsi? Nah, itu korupsi. Oh, Ya. itu- Korupsi itu bukan cuma korupsi duit, korupsi waktu. Oh, Ya, ketika dia menghabiskan waktu di kantor itu hanya untuk main game di komputer. Oke. Ya kan? Zaman dulu kan ada main kayak itu yang tembak-tembak. Tung, Oh tung, iya, tung, iya, tung, iya. tung, Jadi tung. korupsi itu bukan masalah tentang uang yang Bukan sudah cuma masuk kemudian uang. diambil, bukan ya? Bukan cuma uang. Itu Iya. jelas korupsi uang. Oke. Tapi korupsi waktu ketika dia memberikan pelayanan kepada orang lain itu terganggu gara-gara dia sibuk ngurusi hal yang tidak penting. Iya, Ya kan? iya, Main iya. Tetris di komputer zaman itu. Oh iya, 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 Ya main kan? Tetris ya. Nah, atau menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan di luar kantor. Oke. Ya kan? Nah, zaman itu kan belum, waktu saya memulai bisnis itu kan tidak secanggih sekarang, banyak medsos. Iya, Zaman itu baru iya. ada satu Friendster. Itu pun harus diakses lewat PC. Iya, Akhirnya iya. apa? Dia pakai PC kantor. Oke. Ya kan? Nah, itu sering terjadi. Terus yang paling sering terjadi itu yaitu ketika ada upaya-upaya untuk mencuri-curi Nah. uang dari perusahaan dengan akal-akalan membuat-buat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan namanya fraud ya. Fraud, ya. Fraud. Kalau bahasa Indonesia kan fraud itu adalah kecurangan. Kecurangan. Nah, sebenarnya curang itu apa sih menurut Ya. dari KBBI? Ya, kita- ada istilahnya kalau kita misalnya ke kantor polisi, apa tuh? curang mor. Curan Oh, namanya. curang. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana kecurangan menurut KBBI adalah perihal curang. Jadi nggak ada jelas ya. Perbuatan yang curang, ketidakjujuran atau keculasan. Tidak Jadi, jujur. Ya, tidak jujur Ya, sesuatu yang jujur ada dua. apa tuh? Jujur ayam, jujur kacang hijau. Bubur. Makanya lagi mikir apa. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak jujur kepada perusahaan Anda, Ya. Anda tidak jujur kepada atasan Anda, sebenarnya Anda juga sudah melakukan namanya kecurangan. Iya. Nah, tapi jenis-jenis kecurangan yang ada dalam bisnis itu apa aja? Ya, nah, kita bahas. Yuk. Yuk. Yang dari yang pertama, kecurangan keuangan. Ini yang disampaikan oleh Coach Doni tadi. Betul. Jadi ngambil yang pertama dari uang yang masuk, dia Ya. ambil sebagian. Betul. Nah, jadi kalau misalnya di sini langsung kelihatan. Yang kedua adalah dari titipan tadi. Betul. Itu dari keuangan. Dan itu Titip sering ya, banget. 10%. Iya. Kecuali kalau orang marketing ya. Tapi orang banyak yang merasa itu bukan, saya nggak curang dong, kan saya nitipnya di sana, saya nggak ambil. Jadi masuk perusahaan tetap, tapi saya dari perusahaan itu yang kasih ke saya, katanya gitu.
Kalau itu sudah bagian dari aturan dan semua tahu, Iya. oke. Oh, Tapi kalau oke. dia diam-diam, ya kan, Iya. tidak ada aturannya, itu Iya. kecurangan. Oke, tetap Kecuali ya. di orang marketing ya. Orang Iya, marketing kan iya. memang ada ya, Betul. marketing fee, Iya, ya kan, iya, iya. sales, ya kan. Tapi kalau bisanya dibilang orang dalam ini marketing saya juga. Wah, marketing saya orang dalam perusahaan. Oh, itu perusahaan dalam perusahaan. Oh, nggak nggak boleh. boleh, ya. Bahaya. Ketika Iya, satu iya. kali dia lakukan, dia pasti akan mencari-cari hal lain di bidang lain untuk melakukan kecurangan yang sama. Yes. Nah, ini maksudnya buat apa, pemirsa? Anda juga boleh ngecek ya. Karyawan Anda melakukan nggak hal titip-menitip itu ya. Iya, Anda iya. dapat melihat kok indikasi. Saya masih melihat ada beberapa perusahaan, Coach ya, yang dimana orang-orangnya itu masih memegang teguh baik banget gitu loh. Jadi misalkan contoh ya, ini saya buka di sini aja ya. Iya, Jadi karena kalau di situ kan udah jauh ya. Jadi ketika misalkan kita mau memberikan sesuatu kepada orangnya, dibilang, Pak nggak usah kasih ke saya katanya ya. Jadi cukup kurangi saja dari angkamu yang ditawarkan ke perusahaan. Berikan itu harga terbaik buat di perusahaan. Wah, keren banget. Oh, mantap. Iya, tapi Kalau soal rezeki tidak akan salah Iya, alamat. betul. Ya, ingat, korupsi bukan rezeki. ya, dan ingat ya, orangnya masih tetap kaya kok. Oh, iya, betul. Ya, jadi Anda nggak perlu takut sebenarnya ya. Justru orang yang melakukan fraud itu adalah mental miskin. Iya, iya, iya. Iya kan? Heeh. Miskin itu sebenarnya kalau orang yang sudah punya mental miskin sulit diajak kaya. Iya. Karena dimanapun dia bekerja, Iya. pindah kemanapun dia akan Iya. memiliki karakter yang sama. Dia Betul. akan melakukan kecurangan, miskin seterusnya dia. Waduh, ngeri. Nah, yang kedua, ini hal yang dibilang oleh Coach Doni, yaitu ada kecurangan administrasi. Ya. Notabon. Iya, Iya bukan kan? cuma itu. Iya. Sebagai dosen, kadang-kadang mahasiswa memasukkan absensi. Yes. Ya kan? Karena ujung-ujungnya kan menyangkut kehadiran dan diakumulasikan bisa Yes. naik atau lulus atau tidak. Ya, ingat kalau misalnya di dalam namanya perencanaan ada dua hal yang berbahaya. Pertama adalah biaya lain-lain. Biaya Ya, nggak jelas itu biaya buat apa. Yang kedua adalah biaya tak tak terduga. terduga. Itu waktu saya di organisasi, ketika menyusun RAB, selalu ada kayak gitu. Nah, bener kan? Ya kan? Iya. Itu kan kita membuka ruang fraud terjadi pada organisasi kita. Benar. Nah, setelah saya belajar dari pengalaman, kemudian Iya. tim saya bikin yang begitu, ya baru saya kasih nasihat. Tugasmu di sini Iya. untuk memprediksi agar tidak terjadi yang tak terduga. Tugasmu di sini untuk memastikan agar tidak ada yang lain-lain. Iya. Karena biaya tak terduga kadang-kadang lebih banyak daripada biaya. Ini yang kacau. Lebih besar. Ya apa gunanya sebuah perencanaan Iya. ketika akhirnya kita terperangkap pada biaya lain-lain dan Iya. biaya tak terduga. Nah, nggak boleh ada. Yang berikutnya, Coach, ini juga sering terjadi di politik nih, Coach ya. Oh, Politik, kecurangan prestasi. Berat-berat. Jadi ada beberapa orang ternyata yang prestasinya. Jadi ini biasanya di level menengah, Coach. Ya manager, ya atau supervisor. Jadi banyak sekali misalnya staff yang bagus dan dia mengaku, yang si supervisor ini mengaku itu pekerjaan dia. Betul. Dan dia betul. ingin supaya dia karirnya lebih cepat meningkat gitu loh. Iya, Dan iya. akhirnya mengkambing hitamkan yang lain. Iya. Jadi dia ketika dia sudah mulai hampir ketahuan, apa yang dilakukan sama dia? Pindah perusahaan. Pindah perusahaan. Jadi jangan dilakukan begitu ya. Jangan dek ya. Yang keempat, kecurangan waktu. Waktu. Itu tadi yang disampaikan oleh Coach Doni ya. Jadi kalau bagi Anda yang suka, misalkan bagian marketing nih, terutama Coach ya. Jadi istilahnya menampar muka saya sendiri nih ya. Iya, Dulu saya juga marketing ya. Jadi Ada presentasi ya di luar ya. Iya, ternyata kita melipir dulu. Ternyata dia ke kafe. Ternyata dia bukan presentasi, dia prospek kantor lain buat dia pindah kerja. Iya, untung saya sudah keluar dari situ. Yang kelima, supaya jangan banyak-banyak di situ. Iya, iya. Kecurangan pekerjaan. Jadi sebenarnya ada pekerjaan yang Anda limpahkan kepada orang lain. Iya, iya, Jadi betul. sebenarnya tugas-tugas Anda ada beberapa hal. Pertama ya, atasan dengan bawahan ya. Pekerjaan Anda limpahkan kepada bawahan atau Anda pindahkan kepada vendor. Itu sering dilakukan juga, Coach ya. Nah, itulah pemirsa beberapa hal tentang namanya kecurangan, yang masih banyak hal lagi, dan kalau misalnya Anda pengen berkomentar juga silakan ya. Nah, jadi banyak hal yang masih akan diskusikan dan akan kita ulas. Maka jangan kemana-mana, masih tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Nah, pemirsa, tadi kalau sudah tahu tentang namanya jenis-jenis kecurangan di dalam bisnis, kita akan menggali lebih banyak lagi tentang kecurangan di dalam bisnis tersebut, ya. Tetapi sebelum kita bahas, seperti biasa, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Juwita, izin bertanya. Apakah kecurangan akan sangat besar didapatkan dari orang yang baru saja dikenal? Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Rehmawan. Saya ingin bertanya, apakah kecurangan selalu terdeteksi terlambat sehingga butuh upaya penyelamatan? Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aldi Nur Setiawan. Saya ingin bertanya, apakah kecurangan dapat dihindari dengan menggunakan sistem? Terima kasih. Oke, pemirsa, ya. Jadi tadi kalau misalnya sudah ada yang tanya, kita tanya sama Coach Doni, ya. Kalau curang itu kan berarti tinggal nambah kan? Iya. Kan curang ya tambah gitu. Kurang. Oh, kurang. Nah, makanya untuk yang di pertama ya sebagai ahli kecurangan, salah. Ahli mendeteksi kecurangan. Mendeteksi kecurangan. Jadi saya akan tanya yang pertama nih, apakah kecurangan akan sangat besar didapatkan dari orang yang baru saja dikenal? Jadi kalau fraud itu ditimbulkan dari orang yang baru dikenal atau kayak gimana? Enggak Coach? juga, justru kecurangan besar itu kadang dari orang yang sudah kita kenal lama dan sudah menjadi bagian dari perusahaan kita lama. Oh, bukan. Dia sudah tahu isinya jeroannya perusahaan. Ah, itu Coach. Dia sudah bukan. tahu bagaimana pengusaha itu menjalankan bisnisnya. Bahkan biasanya itu dari orang yang sangat dipercaya. Lah. Marah nih. Lah, Ada pengalaman soalnya. Lah bukannya begini Coach, kan timbal balik ya, dia sudah tahu jeroan perusahaan, kita sudah tahu jeroannya dia sebenarnya. Iya. Tapi bukannya dengan kita tahu jeroan dia, kita nggak mungkin lagi dong. Ya, tapi kan rakus itu kan tidak ada obatnya. Oh, oke. Ya, kalau dia sudah tahu semuanya, tapi kalau dia rakus, dia mau dapat lebih dari yang bukan haknya, ya kecurangan bisa terjadi. Dan kenapa bisa terjadi? Karena dia tahu cara melakukan kecurangan yang tidak mudah terdeteksi. Karena dia sudah di dalam bisnis itu, dia sudah di dalam perusahaan itu lama. Bahkan tidak jarang juga menjadi bagian dari pendiri perusahaan. Wow, pendiri justru. Iya, partner kan, partner. Oh, kan bisa aja co-founder atau koko-kokonya founder gitu kan. Nah, kayaknya ini udah pengalaman banget nih ya Coach Doni sama orang dekat itu ya. Wih, ada pengalaman. Curhat dong Coach. Nah, di sini Iya, saya kayak pernah gimana? membangun entitas bisnis bersama rekan bisnis saya. Dan dari situlah saya belajar, karena kalau diceritain pasti butuh 3 episode ya. Dari situlah saya belajar bahwa ada orang yang memang cocok untuk jadi partner bisnis, ada orang yang cocok untuk menjadi sahabat, ada orang yang cocok jadi teman ngopi. Oh, padahal katanya zaman sekarang ini zamannya kolaborasi Coach. Betul. Jadi setiap orang diajak, yuk collab, yuk collab. Tapi kan tidak semua cocok untuk bisnis. Ada yang collab untuk jalan-jalan, ada yang collab untuk bisnis, tapi bagian apa? Kan tahu cocok atau nggak cocok kalau dicoba dulu kan, Coach? Ya, buat anak kok coba-coba. Ya, bisa dideteksi, bisa kemudian kita lakukan beberapa upaya untuk kemudian memitigasi masalah agar, oh ini orang dia karakternya begini, oh dia cocoknya kalau kerja sama-sama kita hanya ngurusi misalnya bidang promosi. Oh, ya kan? Oh, ini orang bisa dipercaya. Dia punya kemampuan keuangan yang baik. Dia bisa misalnya jadi manajer keuangan, ya kan? Tapi dia menjadi customer service yang buruk pasti kalau menangani pelanggan. Tapi kalau di bidang keuangan dia cocok. Jadi kolaborasi itu penting. Tetapi harus tempatkan partner kita sesuai dengan keahlian dan bidang yang tepat. Karena kalau tidak, bahaya kalau tidak. Nah, sekalian aja Coach, kalau gitu dibuka. Sebenarnya mendeteksi orang yang curang itu kayak gimana? Wih, itu kalau kata Coach Roni kan pakai intuisi. Iya. Betul. Ingat, intuisi bukan klinik. Intuisi itu adalah kemampuan seseorang memprediksi, membaca sesuatu berdasarkan database yang dia miliki. Semakin banyak data, itu berdasarkan apa? Pengalaman. Dan yang kedua, literasi yang tinggi. Caranya apa? Pengalamannya udah panjang, pasti data-datanya penuh tuh. Yang kedua, dia banyak baca, dia banyak belajar, dia banyak berguru dengan pengusaha-pengusaha lain. Datanya pasti nambah. Nah, ketika data-data itu sudah banyak, ya mau pakai AI atau pakai apa kayak itu kan mengolah data. Akhirnya itu kan, apalagi wifi-nya kenceng, bandwidth-nya gede, langsung otomatis dari pertama ketemu orang langsung sinyalnya bekerja. Tuk, ini orang nggak bisa diajak bisnis. Akhirnya apa? Dengan data-data yang banyak, dia kaitkan semua dengan ilmu itu, ilmu yang dia gunakan berdasarkan data-data yang banyak, bisa misalnya dari ilmu komunikasi, ilmu bisnis, ilmu feng shui, semuanya. ya kan semua. Akhirnya mengerucut pada satu hal bahwa,
orang ini tidak bisa diajak jadi partner atau Oke. orang ini bisa jadi partner. Tapi kalau dari komunikasi gimana cara kita deteksi? Ada, saya punya 3 cara. 3 Ya lagi. kan? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu Oke, banget. bantuin dong, buka dong. Oke. Oke, yang pertama, orang yang punya potensi curang biasanya lebay. Oh, maksudnya lebay? Melebih-lebihkan. Oh, Ya, dia kalau ngomong oke. itu biasanya setinggi langit ke-7. Oke. Wah, udah kok, lu tenang aja kok. Mau sama AI pasti lu bisa cuan 200%. Waduh. Ini nggak ada yang tahu. Kalau gitu kenapa lu kasih tau gue? Janjinya pokoknya manis ya. Manis di Setinggi- bibir. Ya. Setinggi langit pokoknya Nah, ya. kalau Anda bertemu dengan orang yang sejak awal sudah terlalu lebay, bahasa dan kata-katanya terlalu tinggi, hati-hati. Ya, bisa jadi dia punya potensi kecurangan di masa Wah. depan. Jadi Yang kedua, Oke. mau bilang apa tadi? Tadi kalau misalnya tentang yang namanya lebay nih coach ya kan tadi dibilang lebay bahwa itu kan yang suka menyengat. lebay. Oh, lebay. Ya kan? Jadi orangnya terlalu melebih-lebihkan nih coach, Iya, kan, iya. coach. Tapi kalau misalnya ini banyak dipakai kayaknya nih coach sama orang-orang bergerak di bidang investasi. Iya. Tapi sebenarnya saya pengen nanya nih Iya, coach, berarti iya. semua orang investasi yang menawarkan pasti akan menguntungkan? Artinya dia curang atau gimana dong coach? Kalau pasti begitu, kenapa saya ajak orang? Lebih baik saya invest sendiri. Ya, tapi saya tidak berhak menjelaskan mereka lebih sales, detail, kan? karena saya tidak menguasai bidang itu. Tapi kalau Iya. untuk menjual sesuatu, itu kan butuh kemampuan meyakinkan orang. Iya. Selama tidak terlalu over, tidak Iya. lebay, menurut saya itu wajar. Iya. Ya. Oke. Yang lanjut. kedua, dulu. berbelit dan sembunyikan informasi. Oh, ini Ditanya dia. soal A, jawabnya B. Ini kalau misalnya 5 tahun bisa nggak saya tarik modalnya? Dia nggak jawab. Ya, Oh. sebenarnya dia takut kalau calon nasabah tanya itu karena dia Iya. sebenarnya mau muter duitnya lagi gitu kan. Ah, Nah, benar, itu benar, contoh benar. Iya, gitu iya, kan. iya. Dan dia menyembunyikan informasi. Artinya apa? Dia fokus pada hal-hal yang membuat klien atau calon partner atau apapun istilahnya itu terbuai dengan iming-iming, sehingga risikonya dia tidak sampaikan. Ya kan? Bahkan kadang-kadang ketika kita harus menandatangani sebuah perjanjian, itu tulisannya kecil-kecil, spasinya setengah, ya kan? Waduh. Mana ada waktu, ya kan? Jadi sambil kita diskusi, kita diiming-imingi dengan Iya, keuntungan iya. tertentu, tapi itu kan klausulnya panjang, gitu kan? Iya, tapi gini coach, katanya kan kalau sales ngomongnya itu sesuatu yang nggak enak mulu, orang nggak mau beli kan? Iya, tapi kalau dia tidak tulus dan tidak jujur, orang kan pasti yang punya intuisi kan alarmnya bunyi. Iya, iya. Ya kan, iya. makanya mulailah dengan ketulusan dan kejujuran soal gaya dan strategi komunikasi Anda bisa sesuaikan. Bahkan banyak ya kan orang-orang yang masuk ke showroom mobil-mobil mahal, Iya. itu kan turun dari mobil biasa, ya, betul. pakai celana pendek. Benar. Iya kan? Iya, iya. Nah, itu kan the real crazy rich people kan? Iya. Yang kadang ya kita sebut saya ada sebuah mall di kawasan Jakarta Utara. Ya, di kawasan itu banyak sekali old money. Oh iya, Ya kan? iya, iya. Dia ke iya. mall itu pakai sendal jepit, Iya. celana pendek, ya. Tapi pas di lobi dijemput pakai Velfire terbaru. Iya, Ya kan? iya. Biasa aja gitu. Jadi kita jangan juga menjudge orang. Jadi tapi kalau kita sudah lakukan dengan ketulusan, orang bisa percaya sama kita. Iya. Kita berikan informasi yang baik dan kita kasih tahu ada risiko. Dalam Iya, setiap iya. bisnis atau setiap investasi ada risiko. Iya, Kita iya. jelaskan, Iya, ya kan? Kalau old money itu enak untuk menggampar seseorang, coach. Iya. Ya, jadi ketika ada orang yang cerita bahwa saya punya handphone yang terbaru katanya. Nah, dia nggak cerita, oh saya punya handphone yang baru. Enggak, Nggak perlu, enggak. dia cukup angkat telepon, dia Iya, keluarkan langsung. Vertu. Ngeri. Yang ketiga, coach. Yang ketiga, bahasa tubuhnya tidak konsisten. Nah, ini Maksudnya nanti goyang-goyang? Ya enggak, ini nanti bisa dipelajari lebih mendalam ya kan. Iya. Contoh orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak benar, suka bohong, pasti dia akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak konsisten. Iya. Ya, contoh mungkin dia suka pegang hidung. Ya, pegang kuping. Oke. Ya kan? Atau Iya, dia iya. tidak berani melakukan eye contact lama kepada mitra atau calon kliennya. Iya. Tapi nggak perlu dipelototin juga kan, Ya coach, jangan, ya kan? Dan itu biasanya ya, kan itu sudah naluri ya. Iya. Orang kalau berdusta itu kan pasti kan tubuhnya itu jadi melakukan gerakan-gerakan yang tidak biasa karena untuk menutupi ketidaknyamanan Betul. dia. Nah, Nah, ini- dari aspek NLP ada dong alasannya. Ada Oke. namanya presuposisinya dibilang mind and body are one system. Nah. Jadi ketika Anda berbohong, sebenarnya tubuh Anda tidak bisa selaras. Betul. Tubuh mengatakan yang sebenarnya,
mulut berdusta. Iya. Ya kan? Makanya hati-hati bagi Anda pengusaha yang Anda mampir pulang dari kantor, ternyata Anda karaokean dengan teman-teman Anda, sampai rumah Anda bilang ada business meeting. Istri Anda pasti bisa membaca bahasa tubuh Anda. Astaga, ngeri nih ya. Yang kedua nih Coach ya, Oke. pertanyaan tadi. Apakah kecurangan selalu terdeteksi terlambat Coach ya? Jadi kalau pas waktu lagi udah ketahuannya butuh penyelamatan. Jadi udah boom gede gitu. Iya, namanya juga kecurangan. Ketahuannya setelah kejadian gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau Iya. boleh saya sarankan, kita harus punya mekanisme untuk autodeteksi, deteksi dini. Maksudnya kita hire dukun atau kayak gimana Kita ke gitu? BMKG. Maksudnya begini, ketika sistem itu bekerja dengan baik dan Iya. orang-orang yang menjalankan sistem itu orang-orang yang punya integritas dan bisa dipercaya, Iya. ketika ada kecenderungan terjadi fraud, Iya. detektornya menyala. Oke. Baik lewat orang atau sistem atau mungkin teknologi yang dia gunakan. Iya. Jadi kita bisa langsung mencegah terjadinya kecurangan lebih besar. Iya. Kan dari awal pasti ada kecurangan nih. Betul, Nah, tapi itu kan udah kejadian. Iya. Cuma biar tidak terlalu besar dan dampaknya mempengaruhi perusahaan, itu bisa diputus sejak awal. Dari sejak awal. Nah, makanya Iya. banyak orang yang merencanakan atau membuat sistem di perusahaan Betul. supaya bisa deteksi awal, bahkan orang punya yang namanya SOP, Ya. Standard Operating Procedure. Jadi supaya pas waktu lagi ke depan, apabila terjadi namanya kecurangan, minimal diminimalkan. Betul. Kan ya. ketahuan kalau orang itu selalu melanggar SOP. Iya. Ya kan udah langsung selesaikan sekarang juga. Maksudnya dipecat ya? Kalau saya begitu. Oh, Karena enggak. itu bisa menular. Oh. Dan kalau sudah jadi cancer, masa harus diamputasi? Iya, benar juga. Iya kan? Makanya orang bilang kalau di dalam satu keranjang, apabila ada satu apel busuk, Iya. satu keranjang akan jadi busuk semua. Betul. Makanya jadi pengusaha itu juga harus raja-raja tega sih sebenarnya. Iya. Nah, Anda pengen setuju untuk menjadi Raja Tega? Ya. Atau Anda tidak ingin keranjang Anda busuk? Maka tetap masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, pemirsa, tadi kalau misalnya tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan, ternyata pas waktu kita hitung-hitung ya Coach ya, masih sisa satu Oh, yang ada harus satu kita... pertanyaan yang belum dijawab ya? Oke. Sebelum nanti mbahnya keluar, kita akan menjawab dulu pertanyaan dari masyarakat ya. Nah, yang ketiga nih Coach, tadi dibilangnya, apakah kecurangan dapat dihindari dengan menggunakan sistem? Tadi kan kita udah cerita SOP. Iya. Enggak juga, tapi ketika kecurangan itu terjadi, kita bisa menghambat agar tidak terjadi dampak atau risiko yang lebih besar bagi perusahaan. Iya, iya. Jadi kalau memang namanya SOP, SOP itu ada karena dari rutinitas. Iya. Karena dari rutinitas kita buat itu alurnya menjadi Iya. namanya suatu sistem. Betul. Tetapi ingat, yang namanya kecurangan akhirnya berarti ada sesuatu yang keluar dari sistem. SOP, ya. Nah, berarti dia membuat sesuatu sistem yang baru. Jadi kalau bisa dibilang menggunakan sistem pasti bisa menghindari, nggak bisa. Iya. Karena ada suatu saat sesuatu yang dilakukan di luar dari sistem lagi. Berarti Betul. kita apa yang harus dilakukan? Selalu mengupdate sistemnya. Saya beruntung sekali Coach, dulu pernah bekerja di sebuah institusi yang memang sangat patuh dan memiliki sistem kerja yang baik. Wah. Ya, bahkan kalau kita boleh terbuka ya bicara bahwa kan SOP semua ada. Oh iya, betul. Kemudian kita selalu diaudit setiap bulan. Betul. Lama-lama audit jadi sebuah kebiasaan. Oh, jadi kebiasaan Iya, ya? bahkan kita sendiri mengatur jadwal audit dengan auditor. Oh, Saya gitu. bisanya kosong di hari ini misalnya. Iya, gitu kan. iya. Jadi intinya apa yang mau kita kerjakan kita tulis, apa yang kita tulis itu yang kita kerjakan. Oke. Selama kita patuh pada aturan pada SOP, tidak akan ada temuan. Oh. Ya kalaupun ada minor-minor mungkin karena menyangkut hal-hal humanis ya, kemanusiaan, orang Ya. ketiduran, ngantuk atau capek atau terlambat. Kan bisa mungkin terlambat masuk, macet gitu kan. Ya. Nah, itu minor lah. Administratif tapi tidak menyangkut finansial lah ya. Enggak, Jadi iya. itu human error. Apalagi error di yang perusahaan biasa, itu ya. semua by system, Coach. Heeh. Kita masuk dari lingkungan kantor, mulai dari gedung parkir, Iya. ya masuk halaman kan, tapping kan, Iya, iya, sudah iya. terdata. Iya, betul. Jadi kita ketahuan nih terlambat atau tidak. Oh. Ya, masuk ruang kerja, tapping. Iya, Nah. jadi ke data semua ya. Jadi Ya, nggak bisa curang. dan kita tidak bisa mengisi absen itu dari rumah, karena dia hanya sistemnya intranet, bukan internet.
Oh, hanya untuk oke. di lingkungan gedung itu. Iya, iya, iya. Nah. Jadi nggak bisa dicurangi ya? Ya, tapi kita bekerja di mana saja di gedung, di lingkungan perusahaan itu bisa. Bisa, Saya mau ya. di ruangan, mau di kantin, mau di mana, karena terhubung dengan jaringan. Iya, Tapi iya. ketahuan kita bekerja di dalam perusahaan. Iya, dulu perusahaan saya juga kayak gitu coach ya. Jadi semua dengan diupdate terus sistemnya. Iya, Saking yang di update bank ya? sistemnya. Iya, saking diupdate sistemnya setiap hari apa yang saya lakukan, saya keluar dari perusahaannya. Karena terlalu banyak peraturan. Ya, kalau bagi pemilik perusahaannya Iya. Coach Roni waktu itu, dia harus melakukan itu. Ya, memang itu ya adalah sesuatu yang benar ya. Jadi Betul. pemirsa itu buat bercandaan aja, saya keluar bukan karena itu juga. Bukan kena fraud kan? Bukan, ya saya keluar karena ingin mendirikan perusahaan baru. Iya, setelah ya. sekolah di perusahaan itu. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya tadi udah jawab, Coach, seperti biasa harus ada mbahnya keluar, Oh, iya. Coach. Kasih petuah-petuah kepada Nah, pemirsa. hari ini bukan mbah. Oh, jadi? Hari ini dari bro. Oh, dari Karena bro. tadi yel-yelnya wus wus wus. Oke, ya, siap, Bro. Gimana, Bro, jadinya? Jadi hari ini quote of the day untuk Anda pemirsa ya. Meski lewat kata-kata, ketulusan dapat dirasakan oleh orang lain. Artinya apa? Kalau Anda melakukan aktivitas bisnis, Anda perlu menguasai keahlian komunikasi. Sehingga dalam memimpin organisasi perusahaan Anda bisa memotivasi tim Anda untuk meraih target perusahaan. Tapi ketika Anda menghadapi orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang punya motivasi melakukan fraud, ya Anda bisa panggil orang itu. Dipanggil buat Panggil. apa, Coach? Ya, kalau ada masalah panggil ngomong berdua. Oh, saya pikir buat belajar, Coach. Itu dipanggil ngomong berdua. Bisa belajar mengatasi masalah kan? Iya. Justru dengan banyak masalah kita belajar menghadapi agar bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut di kemudian hari. Jadi ketika kemudian kita ajak bicara, Iya. dia pasti akan berkelit kan? Iya, iya. Nah, sebagus apapun kata-katanya, tapi kalau dia bohong, kita bisa rasakan. Wah, dari kata-katanya bisa dirasakan, Dari kata-kata. Coach. Karena kata-kata memancarkan energi. Oke, kayak misalnya contohnya dia mungkin berbicara terbata-bata. Ya, berarti dia sedang membangun rumah. Iya. Karena menggunakan batu bata. Batal. Tapi ada pernah merasakan seperti ini nggak, Coach? Kan kalau saya kan dulu memimpin para tim sales, Iya. ya kan? Pernah nggak ada merasa timnya dari Coach Doni yang dulu berbohong itu menjadi sesuatu hal yang natural, alami? Iya, karena dia sudah sering melakukan. Akhirnya Iya. batasnya tipis antara jujur dan bohong. Nah, bagaimana ada kita bisa melihat batas yang tipis itu tadi, Coach? Ya, lama-lama kan akhirnya kita, maksudnya gini, sulit untuk membedakan dalam waktu cepat. Iya, Ya, tapi kan by system. by system. Ada oke. SOP. Iya. Nah, akhirnya kita cocokkan. Iya. Ngomongannya begini, perilakunya begono. Ya kan? Akhirnya nggak sesuai daripada ya. kita menunggu untuk membuktikan dia jujur atau bohong, Iya. putuskan sekarang. Nah, Kita nggak boleh ambil risiko dong. betul. Nah, makanya kalau misalnya dilihat, kalau dibilang sales, Coach ya, itu namanya rajanya alasan. Ya, ya. Dia ya, punya 1001 macam alasan. Alasan. Untuk satu kejadian ada 1001 macam alasan, ya kan? Jadi apa yang harus dilakukan? Memang ada batas-batas yang tipis tadi dibilang sama Coach Doni. Selain dengan sistem nih ya, dengan kata-kata. Jadi Anda harus bisa memancing alasan mereka. Coba bayangkan ya. Ketika ditanya satu kali alasan apa lagi, ada lagi alasan apa lagi. Ada suatu saat alasan dia akan menjadi suatu alasan yang tidak masuk di akal. Dia akan kehabisan alasan. Iya, iya, iya. Ya. Karena ada namanya alasan yang berulang ya, dan dia juga alasan yang tidak meyakinkan. Nah, Betul. di situ kita bisa ngecek ya. Selain dari misalkan bahasa tubuh ya, orang-orang ini adalah orang yang terlatih, Betul. ya kan? Bahkan ada satu cerita, nggak tahu Coach Doni pernah nonton film atau tidak ya, yang ternyata Film dia apa dulu? agen FBI ya, Iya. yang ternyata supaya dia kan harus bisa, dia menyamar jadi mata-mata. Jadi kan dia berbohong. Nah, kalau misalnya orang berbohong tersebut, pastinya ada sesuatu di dalam tubuhnya, dia melakukan sesuatu yang berbeda lah ya. Mungkin dia gosok hidung atau kayak Iya, gimana. iya. Bahkan kalau dalam kondisi terpaksa, kan tahu ya film mata-mata ya, kalau misalnya dalam kondisi terpaksa, dia disiksa. Iya, betul. Dan dia akhirnya mengeluarkan yang benar karena dia tidak tahan disiksa. Jadi apa yang dilakukan sama orangnya? Dia minta dihipnotis supaya dia melupakan Iya, kejadian iya, itu iya, ya. iya, iya. Akhirnya Iya. alam bawah sadarnya menyatakan sesuai dengan yang dia inginkan Iya, perannya apa jadi ya. identitas dia dimasukkan lewat Iya, program bawah sadar. iya. NLP dong ya? Iya, Di programming dong ya? Di programming, betul Coach. Dan dia sangat-sangat merasa bahwa
sesuatu identitas palsu itu adalah suatu kenyataan, Iya, ya. iya, iya. Tetapi itu, ya ingat ya, ada namanya trigger yang bisa bikin dia balik lagi, ya. Jadi kalau misalnya Anda di sini kan tujuannya pemirsa bukan buat belajar bohong, ya. Iya, iya, Tapi iya. bagaimana mendeteksi namanya kebohongan. Oke, ada quotes dari saya juga. Ya, dari cucu. Iya, ujian dari sebuah karakter adalah pemberian kepercayaan dan penentu masa depan seseorang. Yes, setuju. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau ya sebagai seseorang yang dipercaya, kadang-kadang Anda diberikan namanya tugas yang lebih dibandingkan orang lain. Dan di sini adalah kuncinya ya. Jadi kadang-kadang banyak mungkin ya Coach Doni dulu pernah jadi atasan ya, mungkin di Iya. perusahaan atau pernah jadi bosnya. Kasih orang ini saya pengen promosikan, kasih dia kerjaan. Nah, kebanyakan orang dikasih kerjaan kayak gimana? Ngeluh. Betul nggak Coach? Ngeluh, gajinya sama ya kan, tapi dia melakukan kerjaan yang jauh lebih banyak ya. Iya, betul. Nah, jadi terus apa yang dilakukan sama dia? Dia bilang, saya nggak dapat lembur. Minta ngadep ke atasannya, Pak Doni katanya, kok saya boleh nggak saya minta tambahan lembur gitu kan? Yang kedua, merasa menjadi anak tiri gitu. Nah, pernah nggak ada yang ngadep sama Coach Doni kayak gitu dulu? Saya beruntung jarang sih ya. Wah, Tetapi baik banget ya. ketika saya menjadi pemimpin usaha, saya harus bisa mendeteksi itu. Jadi sebelum itu muncul, saya harus bisa melakukan upaya preventif. Iya, Jadi iya. artinya apa? Kita harus memberikan apresiasi kepada orang yang memang bekerja dengan baik. Iya. Dan kita harus membina orang-orang yang belum maksimal. Iya, Karena iya. tidak ada prajurit yang bodoh, yang ada adalah jenderal yang kurang tepat Wah, membina pasukannya. super sekali. Super sekali. Iya. Dan terkait dengan quotes-nya Coach Roni, Iya. saya setuju sekali. Oh, kenapa? Karena nih? Ada setelah pengalaman setuju, lagi ya? setelah setuju ada sedelapan sesembilan. Karena Ada pengalaman kok. ya contohnya misalnya uang dan jabatan tidak mengubah seseorang, tetapi menunjukkan karakter aslinya. Oh, bukannya dengan uang bisa mengubah seseorang? Ya, ternyata? dia kembali ke settingan pabrik. Factory Ya, reset. kalau mau tahu orang, kasih Iya, dia iya. uang atau kasih jabatan. Iya, iya. Berubah nggak? Oh, itu karakter aslinya begitu. Iya, iya. Kalau iya. karakter aslinya tidak berubah, ya mau punya jabatan apa, ya dia tetap humble. Jadi misalnya. sebenarnya orang itu tidak berubah ya, Coach ya? Tidak, dia cuma berkamuflase, Oke. menyesuaikan tempat dia berada. Iya, ya, iya, sebenarnya iya. kan kita bunglon dan pakai topeng semua. Iya. Tetapi ya jangan kebangetan lah. Iya, Apalagi iya. sampai melakukan fraud. Iya. Ya kan? Orang kalau sudah punya duit pun sebenarnya kalau dia punya bakat klepto, tetap aja klepto. Iya, iya. Iya kan? Maka- Apalagi kalau dalam perusahaan dia punya kekuasaan. Betul. Kleptonya makin canggih, ya kan? Makanya dibilang memang namanya iman itu diuji di tengah kesulitan. Betul. Tidak di tengah namanya kesenangan. Iya. Ya kan? Jadi Anda itu mau jadi orang benar atau tidak, tadi sesuai dengan kata-kata Coach Doni, orang itu tidak berubah. Iya, Ya karena kan? teman saya, partner bisnis saya dulu itu kan bareng saya itu karena sama-sama susah. Oh. Tapi ketika sudah happy, ya dia kembali ke settingan pabrik. Ya dia fraud. Iya, iya, iya. Ada pernah merasa begini, Coach? Dulu pernah minjemin orang nggak balik lagi? Oh banyak. Oh, banyak Makanya ya? dari situ saya belajar. Kalau orang mau pinjam, kalau saya tidak punya uang, saya bilang tidak. Karena memang saya nggak punya uang. Yang pegang uang saya istri saya. Istri. Tapi kalau saya mau bantu orang, Iya. ya saya sampaikan, Sudah ikhlas ya. saya bisa bantu segini dan ya udah saya lupakan. Oh. Karena biasanya ketika dia sudah pinjam, dia lupa. Daripada kita yang dipinjemin kita ingat, kita sakit hati, Iya, ya iya, kan lebih iya. baik kita ikhlaskan. Dan bahkan lebih parah lagi, Coach, ketika lagi ditagih, galakan galakan Pak. dia. Iya, Makanya kan? saya nggak pernah nagih gitu kan. Nggak pernah nagih. Jadi Iya. kalau pemirsa Anda lagi membutuhkan uang, silakan cari orang yang di samping saya Iya, ini karena ya. saya nggak punya uang, cari istri saya. Itu namanya berkelit lagi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Anda di luar sana, Anda berpikir bahwa orang itu uang bisa mengubah seseorang, sebenarnya tidak. Memang Tidak. kembali ke settingan pabrik. Betul. Jadi ini pun juga sejalur atau memang ya Sejalan. segaris ya. Sejalur, segaris ya, pokoknya semuanya sejalan dengan apa yang kita pelajari dalam grafologi. Bahwa sebenarnya pikiran orang untuk fraud itu sudah tercermin Sudah ada. sudah dari awalnya. Oh, oke. Nah, cuman orang itu akan mengeluarkan ketika di dalam kondisi terdesak. Iya. Nah, masih penasaran bagaimana cara mendeteksi kecurangan? Tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Nah, pemirsa, tadi ada orang yang penasaran ataupun masih ada yang bertanya-tanya penasaran apa. Tapi saat ini adalah segmen yang tepat ketika Anda baru menonton ya. Jadi kita akan membahas berbagai macam tips bagaimana cara mendeteksi kecurangan dan mengantisipasinya ataupun mengatasi masalah yang ada. Kita mulai dulu dari tips komunikasinya. Gimana, Coach? Oke, kali ini saya punya 3 tips untuk Anda. Oke. Yang pertama, kalau Anda ingin mengetahui bahwa orang itu curang atau tidak, dari Anda dulu sendiri Anda harus menjadi orang yang berpikir terbuka. Ya, pikiran terbuka itu apa? Artinya jangan tidak mau menerima informasi atau masukan. Oh, atau berpikiran terbuka, berpikir bahwa semua orang itu pasti akan curang. Ya, bisa juga begitu. Dalam bisnis tertentu itu bisa dilakukan. Ya, bisnis yang menyangkut keuangan kan harus begitu kan. Makanya sistemnya diciptakan dan dimutakhirkan terus-menerus. Karena orang berpotensi untuk curang. Nah, karena inilah pola pikir yang ditanamkan kepada orang-orang bagian risk. Oh, iya, makanya di bank itu ada direktur risiko juga ya, khusus ya. Yes, betul. Jadi kalau Anda sudah berpikiran terbuka, maka Anda misalnya dapat informasi tentang karyawan Anda yang melakukan kecurangan, Anda tidak langsung, nggak mungkin. Dia orang saya yang kenal sudah puluhan tahun, bahkan sebelum dia lahir saya sudah kenal. Ya kan, dari orang tuanya misalnya. Dan saya tahu dia orang yang jujur. Nah, itu kan Anda pikirannya tertutup. Ya kan? Padahal ingat sekali lagi, uang dan jabatan bukan mengubah seseorang tetapi mengembalikan karakter aslinya, menunjukkan karakter aslinya. Saya ya pernah kan? ketemu orang kayak gitu, Coach. Gimana? Yang tadi bilang kayak gitu, saya udah kenal keluarganya, nggak mungkin dia melakukan namanya kecurangan, padahal kita tahu memang dia melakukan kecurangan. Iya, makanya berpikiran terbuka, terima masukan. Mungkin Anda melihat, kenapa begini? Seseorang hanya ingin melihat apa yang dia mau lihat. Betul. Ya kan? Betul. Makanya betul butuh sudut pandang orang lain atau perspektif dari luar Anda untuk memberikan masukan. Disitulah Anda diminta untuk berpikiran terbuka. Oke. Yang kedua, amati bahasa tubuh. Ya tadi Coach Roni juga bilang kan, apalagi dari aspek NLP kan bisa kebaca sebenarnya kan. Yang, ya Pak, saya itu sebenarnya tadi terlambat gara-gara itu macet. Kemudian di jalan itu ada kecelakaan. Pegang-pegang hidung terus, tidak konsisten gerakan tubuhnya kayak nggak nyaman, kemudian tidak berani menatap mata teman bicara. Kemungkinan besar dusta. Wah, tetapi itu dusta. Batu saya. Kalau batu bukan dusta, beneran. Nah, tapi ada sesuatu ini tentang bahasa tubuh yang ingin saya tambahkan nih, Coach ya. Jadi kalau kita belajar NLP, Mind and Body are one system. Jadi memang ada sesuatu yang ketidakharmonisan, yang tidak selaras, yang bisa terdeteksi. Tetapi ketika saya belajar tentang namanya micro expression, kita mengenal namanya baseline. Nah, contoh, misalkan tadi dibilang sama Coach Doni bahwa orang sering pegang-pegang hidung. Tapi Anda jangan salah, saya ada ketemu beberapa orang yang ternyata mereka punya namanya baseline-nya seperti itu. Suka pegang hidung. Suka pegang hidung. Karena Jadi, hidungnya gatel. Betul. Iya, benar. Setiap hari ada. Ada tuh ya. Ada juga orang bilang kalau misalnya dia suka mengangkat pundaknya. Nah, tapi ada orang yang seperti itu. Tapi kan dia konsisten, tidak dalam waktu-waktu tertentu. Nah itu yang disebut dengan namanya baseline. Jadi jangan sampai Anda menjudge seseorang sebelum Anda mengetahui baseline-nya. Betul, gitu. Harus dipahami. Makanya kenalilah orang-orang yang bekerja sama dengan Anda. Jangan cuma tahu dari medsosnya saja. Karena apa yang tayang di medsos itu pasti adalah semua bagian dari rekayasa. Ya kan? Sekarang pakai filter loh, kemarin foto sama teman-teman saya gitu, kok cakep banget kayak pakai skincare gitu kan. Mulus semuanya ya. Beautify. Yang ketiga, pemirsa, perhatikan konsistensi dan detail informasi. Nah, ini sejalan dengan yang Coach Roni sampaikan tadi. Apa ya tuh? Kan? Anda bisa menerawang ternyata. Apa tuh? Yang mana? Yaitu kita harus perhatikan dia konsisten tidak dari baseline-nya. Ya kan? Kalau memang baseline. Tapi dari aspek komunikasi ya. Contoh misalnya kata-kata, dia sering menggunakan istilah-istilah tertentu. Misalnya seperti itu menurut saya, ya gitu kan. Begitu, gitu kan? Gitu. Nah, ya kan? Paham? Ngerti nggak? Iya kan? Ini itu dari kata-kata komunikasi. Ya kan? Kalau ternyata baseline-nya dia suka bilang, ngerti nggak? Begitu kan? Ternyata dalam kondisi itu tidak keluar. Anda harus detail perhatikan perubahannya. Apalagi dibarengi dengan gerakan tubuh yang tidak konsisten, bisa jadi dia sedang menyampaikan kecurangan atau ketidakjujuran. Makanya Anda harus
perhatikan detail informasi. Iya, Ya kan iya. kalau perlu, ya Anda buka rekaman CCTV di ruangan tempat Anda ngobrol. Iya. Makanya dalam sebuah pemeriksaan saksi atau tersangka, Ya. itu kan direkam dari berbagai sudut. Oh. Ya kan, dari Iya. atas, dari depan, ya Maksudnya kan. tersangkanya Ya kan lagi divideokan. diinterogasi kan. Oh, iya, iya, Diinterogasi, iya, iya. kemudian dilihat kan. Bahkan kemudian kadang-kadang ditinggal sebentar kan. Sebentar aku ke toilet dulu ya. Iya, Tapi iya. dia mengamati. Iya. Pada saat tidak ada orang di depannya, apa gerakan-gerakan yang Iya, dilakukan. Nah, iya, itu iya. sebenarnya membaca bahasa tubuh sehingga orang bisa berkesimpulan bahwa apakah orang ini berpotensi curang atau jujur. Benar. Jadi kalau misalnya tadi yang tadi dibilang direkam itu, Coach. Nah, ini ada satu hal yang menarik, Coach. Ya. Tangan dong. Kan menarik tangan. Menarik ya. Jadi ini kita pelajari dalam namanya micro expression. Saya nggak tahu di Indonesia itu digunakan atau tidak ya. Tetapi kalau memang di luar negeri, ini ada profesi khusus, Coach ya. Jadi ketika dalam interogasi bukan hanya dilihat sama petugasnya, Iya, iya. tetapi dikirimkan ya hasil rekaman tersebut kepada ahli micro expression. Iya, ada kenalan Iya. saya. Dia suka jadi saksi ahli di Oh, oke. persidangan. Ya, jadi itu dilihat berdasarkan dari apa? Dilihat dari misalkan gerakan dia dari sudut pandang mana. Jadi ada beberapa TV, Iya. dia melihat saat perkataan ini, ya saat penjelasan ini apa yang dilakukan sama Betul, orangnya, ya iya. kan? Bagaimana sedikit saja, karena kalau misalnya kita Iya. lihat micro expression itu cuma sekitar sepertiga detik. Iya, iya. Ya, dan itu bisa terlihat ya bagaimana ketika dia berbicara sinkron atau tidak dengan Iya, bahasa tubuhnya. iya. Oke, Betul. itu lebih lanjut lagi lah ya. Kalau mau belajar, silakan hubungi Oh, nomor di bawah ini. ternyata dia jualan, pemirsa. Ya, karena itu ilmunya seru banget ya. Oke. Saya juga punya tips nih ya, Yes. dari NLP ya. Yang pertama adalah pelajari mengenai namanya karakter seseorang. Berarti lebih tua dong. Iya, Kan kan Kak. Kak. Bukan Udah mulai karakter. makin pintar. Nah, jadi kenapa saya bilang kalau namanya belajar manusia itu adalah pelajaran yang nggak pernah habis-habisnya. Ya, setiap kali kita belajar ada sesuatu hal yang baru, akan ada lagi karena manusia itu selalu berubah ternyata, Coach ya. Betul. Ya, apalagi zamannya generasi alpha zaman sekarang ini. Waduh, luar Alpha. biasa ya. Alpha. Biasanya kalau Iya. saya ngeledek baby boomer. Iya, sekarang alpha. sekarang ya. Kok yang jelek aja. Ya, jadi Bukannya tambah muda. Oh iya, tambah muda, tambah skibidi. Iya. Nah, jadi pelajaran mengenai namanya karakter karena karakter yang menurut orang zaman dulu ya itu bagus. Mungkin dinilai zaman sekarang adalah old school dan itu Betul. malah jadi tidak baik ya. Jadi Iya. harus ada update kekiniannya. Yang kedua adalah gunakan kelebihannya ya. Apa Jadi itu? kalau misalnya gunakan kelebihan dari Anda. Jadi kadang-kadang kita belajar yang namanya apa sih kelebihan Anda ketika waktu lagi interview ya kan. Jadi jangan sampai Anda berkata dari kelebihan Anda ya, oh saya udah cukup punya kelebihan. Anda tidak mau lagi mengembangkannya. Karena kebanyakan orang yang melakukan yang ketiga, perbaiki kekurangan. Jadi dia fokus sama kekurangan dia sehingga dia tidak punya kelebihan yang bisa ditonjolkan. Nah, Ya. ini adalah sesuatu hal yang menurut saya adalah yang keliru. Sebenarnya ya. itu juga kelebihan. Apa tuh? Kekurangannya adalah kelebihannya. Lebih banyak kurangnya maksudnya. Iya. Nah, yang keempat adalah hiduplah dengan berkarakter. Kadang-kadang orang hidup itu kayak dibilang mengalir seperti air atau Iya. seperti bunglon. Jadi dia menjadi orang yang biasa-biasa dan tidak pernah terlihat sama orang lain. Karena dinilai biasa aja. Kamu sama seperti kayak orang lain ya. Jadi hiduplah berkarakter supaya Anda juga akan bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain juga. Nah, itulah pemirsa. Jadi kalau misalnya kita sudah cerita di dalam episode kali ini ya Coach ya. Ya. Sayang sekali memang kita sudah harus mengakhiri nih Coach. Sudah? Sudah. Baru mulai kok sudah? Oh, iya. Oh, ya Karena sudah. kita harus nanti sambung lagi di episode berikutnya. Oke, undang lagi ya. Iya. Nanti saya siapkan yel-yel lagi. Oke, siap. Itu janji ya. Jadi pemirsa, itulah di dalam episode kali ini mengenai kecurangan di Ya. dalam namanya ketenangan yang dibilang aman-aman itu aja. Makanya kita akan selalu menampilkan sesuatu episode pasti yang tema-temanya yang seru-seru. Selalu saksikan program Beken ya, program bisnis elit dan keren karena kita akan selalu menampilkan ya strategi bisnis dan juga komunikasi untuk bisnis yang baru pertama kali atau yang sudah berkembang ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Thank Tony, you, Coach. Oke. Nah, jangan lupa yel-yel kalau mau diundang. Siap. Nggak ada yel-yel terakhir, nggak ada lagi ya. Nah, udahlah buat episode berikut aja lah. Disimpan ya. Iya. Oke pemirsa, itulah untuk di episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.